Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang media yang telah menyempatkan hadir pada acara pers konferensi oleh Danbam Resto pada hari Minggu 31 Januari 2021. Kami beri sambutan kepada rekan-rekan media yang telah hadir, Bapak Muhammad Rizky dari kelompok Media 2, Ibu Syaza Sirayuti dari kelompok Media 3, Ibu Gracia Patimahu dari kelompok Media 4, Ibu Ismi dari kelompok Media 5, dan Ibu Jennifer dari kelompok Media 6. Pers konferensi ini diadakan untuk memberikan sebuah klarifikasi terkait dugaan yang diterima restoran Danbam yang mengabaikan protokol kesehatan di salah satu restoran Danbam. Maka dari itu, saya selaku manajer PR Hana Adinda memberikan sambutan selamat datang untuk Bapak Abram Henry Julius selaku kepala dari Danbam Resto Indonesia yang telah hadir pada acara pers konferensi pada hari ini. Lalu ada Bapak Arif Budiman dan Ibu Siva Fauzia Alifia selaku tim dari Danbam Resto yang turut hadir dalam acara pers konferensi. Dikarenakan media dan tim dari Danbam Resto sudah hadir, maka saya akan memulai acara pers konferensi tentang dugaan yang diterima Danbam Resto yang mengabaikan protokol kesehatan. Danbam Resto ditutup 1 kali 24 jam. Dipersilakan untuk Bapak Abram Henry Julius selaku kepala dari Danbam Resto untuk berbicara. Baik, terima kasih untuk rekan saya Hana Adinda dari manajemen PR Danbam Resto Indonesia yang telah membuka acara pers konferensi ini. Perkenalkan, nama saya adalah Abram Henry Julius. Saya selaku kepala dari Danbam Resto Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu nih, COVID-19 sudah ada di Indonesia sejak awal Maret tahun 2020. Sudah 9 bulan lamanya COVID-19 sudah berdiam diri di Indonesia. Pemerintah sudah melakukan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Adanya himbauan protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah ini diharapkan dijalankan dengan baik oleh masyarakat, termasuk perusahaan-perusahaan yang membuka toko di ruko ataupun di mal. Mereka turut andil dalam melaksanakan protokol kesehatan ini, termasuk kami juga. Tapi ternyata ada laporan yang menganggap bahwa Danbam Resto tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Kronologisnya berawal dari kami menerima beberapa laporan yang dikirimkan oleh pelanggan-pelanggan kami. Mereka memfollow up sebuah cuplikan berita dari stasiun TV ternama di Indonesia ke media sosial, sehingga video cuplikan berita tersebut viral tentang adanya sebuah restoran di Grand Indonesia Tamrin, Jakarta Pusat yang mengabaikan protokol kesehatan. Nah, untuk videonya akan bisa kami perlihatkan. Saudara Arif, mohon di stop dulu ya share screen-nya. Satu persatu restoran yang berada di kawasan Grand Indonesia Tamrin, Jakarta Pusat dirazia petugas Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Jumat malam. Saat menyambangi sebuah restoran khas Jepang, petugas mendapati pengunjung yang ramai di dalam restoran. Sejumlah pengunjung bahkan tampak mengabaikan aturan jaga jarak. Petugas langsung menindak tegas dengan melakukan penutupan selama 1 kali 24 jam dan menempelkan stiker di depan area restoran. Selain itu, restoran tersebut tidak menyediakan buku tamu bagi pengunjung. Nah, itu video yang kami maksud yang viral di media sosial tentang sebuah cuplikan berita yang isinya bahwa itu restoran dugaan restoran Danbam mengabaikan protokol kesehatan. Banyak netizen yang berspekulasi bahwa restoran tersebut adalah Danbam Resto jika dilihat dari baju waiters mereka yang berwarna hitam, sesuai dengan ciri khas restoran kami. Pengabaian protokol kesehatan yang dilakukan oleh restoran tersebut adalah jumlah pengunjung yang makan di tempat atau dine-in melebihi 50% kapasitas yang ada sehingga terlihat sangat ramai.
pelanggan juga mengabaikan tentang jaga jarak yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dikarenakan pengabaian yang dilakukan oleh restoran ini, petugas yang bertugas dalam pengawasan rutin saat itu langsung mengambil tindakan berupa penutupan restoran selama 1 kali 24 jam. Restoran yang diduga sebagai Danban Resto tersebut juga tidak menyediakan buku tamu bagi pelanggan yang makan di tempat tersebut. Nah, akibatnya dari viralnya cuplikan berita ini, kepercayaan terhadap Danban Resto menurun. Dan banyak pelanggan setia kami yang kecewa terhadap Danban Resto karena dinilai lalai dalam berita ini. Terlebih lagi, Danban Resto adalah sebuah restoran yakiniku Jepang yang terkenal dengan kualitas makanan dan pelayanannya yang mirip dengan cabang dan Danban Resto kami yang ada di Jepang. Seperti yang kita tahu bahwa Jepang itu adalah negara yang bersih dan taat terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang itu. Karena adanya penurunan kepercayaan dari masyarakat dan pelanggan setia Danban Resto mengalami kerugian yang terbilang besar akibat dari sepi pengunjung ini selama 7 hari belakangan ini di seluruh cabang Danban Resto di Indonesia. Penurunan ini mencapai angka hingga 30% dari total pengunjung minggu lalu. Nama dari Danban Resto menjadi negatif dan masyarakat menjadi ragu tentang kualitas pelayanan yang kami berikan. Maka dari itu, saya selaku perwakilan dari Danban Resto Indonesia menyatakan bahwa Danban Resto tidak mengabaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Danban Resto selalu menaati protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah sejak masa PSBB berlangsung hingga hari ini. Pegawai selalu menaati peraturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Protokol kesehatannya tersebut berupa 1. Melakukan pengecekan suhu tubuh dan oksigen. Pengecekan oksigen. Ketiga, mereka akan memulai shift kerja mereka. Lalu, kedua, mewajibkan setiap pegawai untuk memakai masker dan selalu menghimbau pengunjung untuk memakai masker jika mereka belum menyantap hidangannya. Ketiga, mewajibkan setiap pegawai untuk mencuci tangan sebelum bekerja dan selalu menghimbau pengunjung untuk mencuci tangan ketika akan masuk ke dalam restoran menggunakan sabun dengan air mengalir yang telah kami sediakan. Keempat, menyediakan buku tamu yang berguna untuk mendata total pengunjung yang mengunjungi Danban Resto. Kelima, menjaga jarak antara satu pegawai dengan pegawai lainnya atau dengan pengunjung. Lalu yang terakhir adalah larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, dan atau diare, atau memiliki riwayat kontak dengan orang yang terkena COVID-19. Dengan adanya penjelasan resmi dari kami tentang situasi yang sebenarnya melalui press conference ini, dengan hadirnya berbagai media yang untuk meliputi dan menulis berita kami harapkan pesan kami dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh media dan masyarakat Indonesia dan pengunjung setia dari Danban Resto untuk tidak khawatir lagi tentang dugaan pengabaian yang dilakukan oleh Danban Resto. Nah, berkat adanya pernyataan ini, kami harap masyarakat dan media dapat mengerti dan memahami bagaimana situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan, yaitu Danban Resto. Maka dari itu, demi menaikkan kepercayaan masyarakat kembali, kami memberikan potongan harga sebesar 10% kepada pengunjung Danban Resto. Diskon ini berlaku untuk dine-in dan drive-thru atau opsi namanya dibungkus. Promo ini berlaku selama sebulan penuh dimulai dari hari ini semenjak press konferensi ini diadakan. Promo juga dapat digabung dengan promo lainnya yang sedang berlangsung di Danban Resto dan promo yang diadakan oleh mal-mal terkait seperti voucher-voucher yang biasa
dihadiahi oleh mall untuk pengunjung, kayak voucher mall 100.000, mall apa sih, voucher potongan 100.000, mall Kelapa Gading dan sebagainya. Dengan adanya promo ini, kami harap Citra dan Bam Resto dapat kembali positif di mata masyarakat, dan masyarakat juga dapat melihat secara langsung pelayanan dan Bam Resto yang sudah kami tingkatkan kualitasnya berkat adanya dugaan kesalahpahaman ini. Demikian pernyataan yang sudah kami sampaikan. Kami harap masyarakat dapat percaya dengan Danban Resto kembali. Dan kami berharap Indonesia dapat segera cepat pulih dari pandemi COVID-19. Saya selaku Kepala Danban Resto Indonesia dan anggota lainnya yang menemani saya ucapkan terima kasih untuk kedatangan para media yang sudah hadir pada acara pers konferensi ini, dari awal hingga akhirnya acara. Sekian, terima kasih. Sudah, Bu? Ya, silakan aja. Dari wartawan untuk bertanya. Mestinya tadi moderatornya juga ini ya, langsung memberikan kepada wartawan. Tolong peserta bisa unmute. Dipersilakan untuk kepada wartawan dan teman-teman media bertanya terkait jika ada press konferensi ini. Sesi pertanyaan dimulai. Wartawan nggak ada yang menanya? Dari pihak wartawan nggak ada yang menanyakan kah? Coba tolong itu di unmute. Sudah di unmute kah pesertanya? Ada yang menanya nggak wartawannya? Dipersilakan untuk para teman-teman media yang ingin memiliki pertanyaan seputar Resto dan Bam. Ayo, silakan. Tadi videonya nggak ada, Bu. Masa nggak ada yang bertanya? Maksudnya itu video sebelum kamu tadi pas awal. Kamu tidak kelihatan videonya. Hai, Hari wartawan. Masa wartawan disuruh-suruh menanya? Nggak ada lah dalam prakteknya begitu. Harus kreatif wartawan mah. Ayo dong, anggap aja nih kalian sedang konferensi pers. Mungkin Baik, kalau terima kasih kepada Bapak Abraham. Ya. Saya wartawan dari media ingin bertanya kepada pihak perusahaan terkait dari apa yang Bapak sampaikan, langkah-langkah untuk kedepannya. Bolehkah kami awak media mengetahui bahwa apakah ini terus berjalan hingga 2 tahun ke depan? Karena kemungkinan COVID ini akan berjalan atau terjadi itu 2 tahun ke depan. Apa akan ada perubahan sedikit atau signifikan? Seperti itu pertanyaan saya kepada Bapak Abram. Terima kasih. Maksudnya ini perubahan apa sih itu namanya, pelayanan kami pas di masa pandemi ini kah atau bagaimana? Ya, seperti langkah yang perusahaan Bapak sedang lakukan
untuk kedepannya seperti pelayanan dan lain-lainnya. Terima kasih. Ya, kalau untuk dari segi pelayanan, maka sudah jelas kami akan tetap menjaga kualitas pelayanan kami sebagai menjaga image kami tentang bahwa Resto dan BAM itu ada menjaga kualitas pelayanan dengan baik. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Dan BAM Resto ini adalah restoran cabang Indonesia. Dan BAM Restoran adalah restoran asal Jepang yang ada yang sudah menyebarluaskan cabangnya ke Indonesia. Maka dari itu kami harus menjaga image Dan BAM Resto Jepang ke Dan BAM Resto Indonesia sehingga kualitas kami itu tetap sama dengan yang ada di Jepang sana. Jadi kami pastikan bahwa kualitas kami tidak akan turun karena yaitu sesuai sama yang sudah ditetapkan oleh kualitas yang sudah ditetapkan oleh Dan BAM Resto Jepang di Jepangnya gitu. Kalau untuk perubahan promo nanti kita akan beritahukan kepada masyarakat di Indonesia. Itu kita memberitahukannya lagi mungkin di sosial media resmi kami seperti di Instagram, Facebook dan lainnya. Kami akan mengeluarkan beberapa promo baru selain promo potongan 10% ini supaya masyarakat Indonesia itu jadi semangat kayak yakin kalau Dan BAM Resto itu kualitasnya tetap terjaga lah. Jadi banyak Dan BAM Resto banyak promo nih, mending makan di situ aja yuk. Dan tentu aja walaupun jadi banyak yang datang untuk makan di Dan BAM Resto, kami tetap akan menjalankan protokol kesehatan dengan baik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih kepada Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan? Dari wartawan yang lain? Dari media yang lain? Halo, selamat pagi. Selamat siang. Iya, selamat siang. Perusahaan dengan apa yang diberikan? Yang sebelumnya Halo, kok noise ya? Enggak. Ya, saya ingin bertanya terkait tentang mempublikasikan berita dari perusahaan Resto dan BAM. Seperti yang kita tahu, seperti yang tadi saya lihat, Resto dan BAM melakukan dokumentasi melalui media untuk dipublikasi secara. Nah, apakah ada publikasi melalui media lain, entah itu dari surat edaran yang dibuat oleh Resto dan BAM tentang klarifikasi bahwa Resto dan BAM telah melakukan operasi sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Kalau publikasi di media lain tentu aja kami lakukan. Publikasinya itu seperti di website resmi Dan BAM Restoran, yaitu www.danbamrestoindonesia.co.id. Kami selalu mengupdate info-info terkini tentang Dan BAM Resto, entah itu protokol kesehatan, promo yang sedang berlangsung, ataupun sebagainya. Semua itu ada terpampang di situ. Bahkan nanti setelah ini press release tentang klarifikasi ini akan kami posting di website resmi kami di halaman press release. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Iya. Media yang lain? Ada yang ingin tanyakan dari media lain? kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, selamat siang. Ya. Saya dari Anissa Pratiwi dari BBC News. Ya. Saya ingin bertanya, kan COVID ini terkenal dari Cina ya.
Nah, untuk Danbam sendiri kan makanan Jepang. Pasti kebanyakan bahan diimpor dari luar negeri, khususnya Jepang atau Chinese ya. Nah, itu tanggapannya gimana jika ada isu bahwa bahan makanan yang dari luar negeri itu juga bukan mengandung, seperti terkontaminasi virus COVID-19 ini. Jadi bagaimana langkahnya dari restoran Danbam ini sebagai restoran Jepang yang bahannya kebanyakan adalah impor dalam menghadapi isu tersebut? Terima kasih. Nah, terima kasih untuk jawab pertanyaannya. Kalau untuk masalah impor-impor bahan-bahan itu, sudah kami sebelum adanya COVID ini, kami sudah menjaganya dengan baik. Kami memilahnya itu dengan sangat ketat dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Danban Resto Jepang. Maka dari itu, kami pastikan bahwa bahan-bahan yang sudah ada, yang diimpor oleh Jepang sananya itu sudah dijamin kualitasnya, dijamin kualitasnya terbaik. Jadi masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir lagi tentang adanya isu-isu tentang daging atau bahan-bahan lainnya yang terkontaminasi oleh COVID-19. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kami menjadi menaikkan kualitas pemilihan kualitas bahannya menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, waktunya tinggal 7 menit. Oke, untuk media mungkin sudah selesai. Lalu kemudian bagaimana kesimpulan dari Danbam Resto, dipersilakan. Kalau kesimpulannya ya, kami berharap dengan adanya klarifikasi yang telah kami berikan ini, pernyataan yang telah kami berikan ini, masyarakat Indonesia menjadi tidak perlu takut dan khawatir lagi dengan kualitas pelayanan yang kami berikan. Jadi kami harap masyarakat tidak merasa bahwa kualitas pelayanan atau kualitas bahan-bahan makanan Danban Resto itu dinilai jadi turun lah, kayak Danban Resto udah nggak peduli lagi dengan kualitas yang sudah mereka jaga dengan baik dari awal berdirinya Danban Restoran ini. Jadi kami harap masyarakat Indonesia paham dan tetap setia terhadap Danban Resto untuk sebagai restoran keluarga tempat mereka makan. Mungkin itu aja kesimpulannya. Terima kasih. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan dari moderatornya? Oke. Mungkin itu saja sedikit klarifikasi dari Danbam Resto Jepang. Semoga hasil yang diharapkan adalah publik menjadi tahu masalah yang sebenarnya dan media massa yang lain menjadi tahu masalahnya. Publik tidak perlu khawatir tentang Danbam Resto dan citra Danbam Resto kembali positif di mata masyarakat. Terima kasih. Oke, untuk Danbam Resto selesai ya. Kita lanjut ke yang berikutnya nanti ya. Ya, oke, terima kasih Danbam Resto. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Sama-sama. Terima kasih ya atas rekan-rekan media yang sudah hadir. Terima kasih atas kerjasamanya. Yang berikutnya jam berapa nih? Jam 1, jam 2 atau jam langsung nih? Dijadwalinnya jam berapa? Berikutnya kelompok siapa ya? Halo, selamat siang, Bu. Halo. Ya. Ya. Bu, ini kita dari yang kelompok 2 ya? Kelompok 6. Oh, isi Anissa ya? Jam 1.45 ya, Bu? Atau bagaimana? Iya, Bu. Jam 1.45 atau bagaimana?